Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GT3 Malang. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, setiap kita dipaksa untuk memikirkan kembali makna dan esensi dari ibadah minggu yang kita rayakan setiap minggunya. Ibadah itu lebih dari aktivitas yang kita lakukan pada hari Minggu. Ibadah itu berkaitan dengan siapa yang kita kasihi. Ibadah berkaitan dengan tujuan hidup kita. Ibadah itu tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Ibadah itu tentang spiritualitas kita. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, berpakaian dengan sopan dan rapi, serta berpartisipasi secara aktif dalam pujian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Matikan semua notifikasi pada gadget Anda, sehingga Anda bisa sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan. Jadikanlah ibadah online ini sebagai devosi pribadi Anda. Judul khotbah hari ini adalah Hidup Bersama sebagai Tubuh Kristus yang akan dilayani oleh Bruri Eko Saputra, salah satu dosen STA Lawang. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita bertumbuh dalam Kristus sebagai anggota tubuhnya. Ada dua info penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kelas katekisasi umum dibuka mulai tanggal 19 Juli pukul 10 via Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikutinya bisa menghubungi Pendeta Andrew. Yang kedua, katekisasi remaja juga dimulai tanggal 19 Juli pukul 12 via Zoom. Bagi remaja yang ingin mengikutinya bisa menghubungi penginjil Hendry Bunarta. GKT3 juga memiliki beberapa online service. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak kecil, bisa mengajak mereka ikut dalam children service berdasarkan range usia mereka setiap minggu pukul 8 di channel YouTube kita. Bagi teman-teman kaum muda, bisa mendengarkan JRC Pastoral Message di channel YouTube maupun podcast Spotify Joy Reform Community yang dimulai setiap Sabtu pukul 5 sore. Terakhir, gereja juga mengadakan doa malam bersama dalam MSM Mari Saling Mendoakan yang diadakan setiap Selasa pukul 6 via Zoom. Demikian pengumuman hari ini. Saya mengundang kita semua mengambil sikap berdiri. Kita bersatu teduh sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat-Nya. Kita mulai ibadah kita dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Oleh karena itu, pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat. Amin. Jemaat diberenduk kembali. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan layak untuk dipuji. Biarlah seluruh bangsa boleh datang menyembah memuji nama-Nya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan.
bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan. Pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua tahu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita adalah benar-benar sungguh-sungguh untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yesus mengasihimu. Kita pujikan lagu ini. Yesus mengasihimu, juga mengasihiku. Ya korbankan dirinya bagiku. Ya kasihimu juga padaku, pada
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Marilah dengan penyesalan dan kehancuran hati, kita memohon pengampunan kepada Tuhan, seperti pemazmur berkata, "Didiklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku." Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu hari ini, di dalam segala keberdosaan kami. Kami memohon anugerah pengampunan Tuhan atas kami. Masing-masing kami mencoba jujur di hadapan Tuhan, mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Kami gagal hidup sebagai umat Tuhan. Kami gagal hidup sebagai orang-orang Kristen yang hendak mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hari ini Tuhan, ampunilah kami. Sebab dosa itu membuat kami kehilangan sukacita. Dosa itu membuat kehidupan kami begitu kosong. Oleh karena itu Tuhan, bermurah hatilah kepada kami. Kiranya darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib itu menyucikan kami, mengampuni kami, dan memulihkan kami. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus kami menerima pengampunan Tuhan itu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami semua dipaksa memikirkan kembali hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama. Kami tidak lagi bisa beribadah seperti biasanya di gereja. Oleh karena itu Tuhan, kami kehilangan hubungan satu sama lain. Kadang juga sulit bagi kami untuk boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Tetapi bantulah kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menjalin hubungan kami dengan Tuhan. Dan juga sebagai anggota tubuh Kristus, kami memperhatikan satu sama lain. Bantulah kami Tuhan untuk hidup bersama sebagai tubuh Kristus yang saling menopang. Ketika ada satu yang terluka, kami pun terluka. Ketika ada yang satu yang bersuka cita, kami pun bersuka cita di dalamnya. Engkau tolong jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Di tengah-tengah pergumulan hidup mereka Tuhan, kiranya mereka tetap boleh merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami yang terus berusaha menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah seluruh jajaran pemerintah dan hikmat daripada Tuhan boleh membantu dan boleh mengatasi akan virus ini. Sehingga kehidupan kami yang Tuhan boleh berjalan kembali seperti biasanya. Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Engkau sendiri yang boleh mendengar doa kami ini dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat mengambil sikap berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi setiap kita sebagai tubuh Kristus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari bersama dengan orang percaya dan gereja sepanjang masa dan sepanjang abad, kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Shalom saudara, bersyukur kita masih dapat beribadah bersama hari ini dengan media online seperti ini. Saudara, kita mengalami pergumulan yang berat hari ini. Kita mengalami pandemi yang menyerang setiap orang di seluruh dunia. Banyak respons yang muncul tentang pandemi ini. Misalnya respon yang cukup umum, kita menemukan ada orang-orang tertentu melihat pandemi langsung bertanya kepada dirinya, kira-kira saya bisa tidak bertahan melaluinya? Kira-kira saya itu harus melakukan apa supaya pekerjaan saya tetap berjalan? Kira-kira apa yang harus saya lakukan dan ini dan itu? Itu respon yang umum, kita menemuinya di mana-mana. Tidak ada yang salah dengan itu. Ada respon yang lain kita temukan. Respon yang lain ini mencerminkan bagaimana manusia itu dengan naturnya yang sudah berdosa, itu dimunculkan dalam keseharian kita. Kita menemukan contohnya di tengah pandemi ini, ada orang-orang yang justru memborong banyak hal. Kita menemukan ada orang yang memborong hand sanitizer, memborong kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya di masa-masa awal pandemi. Di Amerika kita menemukan ada orang-orang tertentu memborong toilet papers sampai yang lainnya itu tidak dapat. Ketakutan-ketakutan semacam ini lahir daripada kita mementingkan diri kita. Kita melihat diri kita itu yang paling utama. Kita merasa diri kita lah yang paling penting dan harus selalu memerhatikan diri kita. Saudara sekalian, saya ingin menceritakan ada satu respons yang seharusnya menjadi respons kita. Respon ini diwakili oleh beberapa orang saudara-saudari Kristen yang ada di Jakarta. Ketika pandemi ini terjadi, mereka tidak semata-mata berpikir, kira-kira apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa tetap bertahan. Kita harus beli apa, beli ini untuk kita timbun supaya kita itu tetap aman, tidak perlu keluar sana-sini. Yang mereka lakukan justru berpikir, apa yang dapat saya kerjakan dalam situasi yang sulit seperti ini? Apa yang dapat kami lakukan untuk orang-orang yang terdampak? Akhirnya mereka memutuskan dapat kontak untuk mensupport hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Mengapa hamba Tuhan yang di pedalaman? Saudara, karena hamba-hamba Tuhan di pedalaman ini kebanyakan perintis, mereka itu tidak didukung oleh dana misi tertentu, dan mereka itu harus bekerja untuk mendukung pelayanan mereka. Di tengah pandemi pekerjaan mereka hilang, mereka harus mencukupi kebutuhan pelayanannya. Saudara-saudara yang di Jakarta ini memikirkan mereka. Justru pada saat mereka itu bisa memikirkan diri mereka sendiri. Pada saat mereka itu mungkin diri mereka itu tergoda untuk memperkaya, untuk mengamankan diri mereka. Mereka terpikir, mereka didorong oleh Tuhan untuk memikirkan saudara-saudaranya yang lain. Demikianlah respons yang seharusnya juga timbul di antara kita, saudara sekalian. Kita akan belajar sebagai tubuh Kristus, bagaimana kita itu meresponi masa-masa pandemi semacam ini. Sebagai tubuh Kristus, kita harus saling mendukung, saling menolong, mengingat saudara-saudari kita. Itulah yang akan kita renungkan pada hari ini melalui perenungan khotbah kita. Kita akan melihat bagaimana tubuh Kristus seharusnya berinteraksi hidup, saling mempedulikan, saling melihat kebutuhannya masing-masing.
Saudara, kalau kita perhatikan, ini bukan hal yang aneh di dalam kekristenan. Ini sudah kita lihat di dalam kekristenan mula-mula. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 menjelaskan bahwa setiap kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah anggota tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalamnya, mungkin yang Paulus maksudkan adalah setiap kita bersatu justru di dalam perbedaan. Setiap kita bersatu justru di dalam pergumulan yang berbeda-beda. Kita perhatikan 1 Korintus 12, saudara. Di dalamnya diceritakan ada kaki, ada tangan, ada tubuh. Semuanya mendukung satu sama lain untuk kemuliaan kepalanya. Demikianlah hidup kita sebenarnya sebagai tubuh Kristus. Pada saat ini kita bersama akan merenungkan esensi menjadi tubuh Kristus itu di dalam kondisi semacam ini. Teks yang akan mendasari kita pada hari ini adalah Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara bisa simak, bisa perhatikan teks firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saling Membantulah Kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan, saudara. Kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan, oleh firman Tuhan ini, setiap diri kita sungguh-sungguh terdorong untuk melakukannya dalam keseharian kita. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan teks yang kita baca ini adalah teks yang sangat-sangat kaya mengajari kita bagaimana menjadi tubuh Kristus. Terutama dalam konteks kita mengalami pandemi, mengalami kesulitan semacam ini. Saudara, kalau kita perhatikan, Galatia pasal 6 merupakan pergumulan Paulus tentang kesatuan jemaat. Kalau saudara perhatikan di pasal 2 dikatakan Rasul Paulus bergumul, ada banyak fraksi, ada banyak perdebatan. Tetapi 2 ayat 10 mengatakan kami boleh beda pendapat, kami boleh tidak sepakat. Tetapi kami akan selalu mengingat orang miskin. Nah saudara, kita mungkin boleh beda pendapat. Kita mungkin boleh tidak sepakat 1-2 hal tertentu di dalam memandang kekristenan kita. Tetapi saudara, Tuhan menitipkan kita sesama kita untuk kita perhatikan, untuk kita jamah, untuk kita tolong. Selain itu saudara, kalau kita perhatikan pasal 6 merupakan kelanjutan daripada pasal 5 yang isinya berbicara tentang Roh Kudus. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya harus memancarkan kualitas yang sesuai kehendak Tuhan. Tentunya kita berbicara di dalam tubuh Kristus sendiri, roh itu membuat kita menjadi tubuh yang berinteraksi, memerhatikan, saling peduli. Nah ini yang akan kita pelajari saudara di tengah-tengah kondisi sulit kita sebagai tubuh Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan teks yang kita baca, Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2, itu memiliki struktur yang sangat jelas. Pasal 6 ayat 1a berkata bahwa setiap orang yang rohani, tentu itu merujuk kepada saudara dan saya. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan masuk ke dalam jemaat ini, kita disebut rohani, saudara. Nah, orang yang rohani ini memiliki tanggung jawab. Rasul Paulus berkata tanggung jawabnya pertama, terletak kita dituntut untuk menuntun saudara-saudara kita yang jatuh, atau tanda petik saya katakan melakukan pelanggaran. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud pelanggaran ini lebih detil, saudara. Yang kedua, struktur teks ini di ayat yang 2 mengatakan kita didorong untuk saling menanggung beban kita sebagai tubuh Kristus. Ini teks yang sangat kaya, yang sangat-sangat indah, saudara. Mari kita perhatikan yang pertama kita pelajari, setiap kita orang percaya adalah orang yang rohani. Oleh karenanya setiap kita harus belajar memerhatikan sesama kita. Khususnya teks ini berkata, sesama kita yang melakukan pelanggaran. Nah saudara, kalau kita perhatikan bahasa asli yang digunakan untuk memimpin, itu bahasa yang sangat-sangat familiar dengan keseharian kita sebenarnya. Itu dapat diterjemahkan sebagai memperbaiki sesuatu. Mungkin saudara di rumah memiliki handphone,
atau memiliki alat elektronik yang lain, saudara. Hari ini kita sudah terbiasa beli laptop, beli handphone, itu ada service center. Nah, kalau tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan bawa ke service center itu untuk dibenarkan, untuk dikembalikan fungsinya ke yang dimaksudkan itu. Nah, saudara, kata memimpin di sini itu sebenarnya memiliki makna seperti memperbaiki begitu. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di tengah komunitas tidak berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki, kita didorong memimpin mereka untuk kembali ke fungsi tersebut. Kita lihat teks seperti di Matius 4 ayat 21, 2 Korintus 13 ayat 11 mencatatkan fungsi yang sama. Bahwa kita didorong untuk menuntun sesama kita kepada fungsi yang Allah maksudkan. Nah, saudara, ini sangat penting. Mengapa? Di tengah pandemi ini saya perhatikan kebanyakan kita karena mengalami pergumulan kesulitan, kita bisa tidak berfungsi sebagaimana Tuhan kehendaki. Ada 2 ekstrim yang saya perhatikan, saudara. Yang pertama, kita mengeluh kepada Tuhan yang sebenarnya dalam batasan tertentu itu wajar, bisa dimengerti. Tapi keluhan itu semakin berlanjut sampai kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa Tuhan ini adalah sumber bencana. Tuhan yang membuat kesakitan di sekitar kita, membuat pekerjaan kita sulit. Kemudian kita menjadi takut, kita meninggalkan Tuhan, kita menjadi pahit. Itu bukan fungsinya orang Kristen, saudara. Ekstrim berikutnya yang lain, saudara, saya perhatikan ada orang yang terlalu positive thinking di dalam imannya. Dia berkata begini, saya temukan di sosial media, saya temukan dalam hidup pribadi ada yang berkata begini, Pak, saya tahu kenapa Tuhan berikan corona. Saya tertarik untuk tahu kenapa. Kenapa kira-kira Tuhan berikan kita corona? Begini Pak, kalau Bapak perhatikan langit sekarang itu lebih cerah. Kalau Bapak perhatikan sekarang polusi semakin kurang. Kalau Bapak perhatikan sekarang alam kita semakin baik Pak, pencemaran semakin kurang. Jadi Tuhan izinkan corona ini supaya alam ini semakin baik. Saudara, ini kelihatan positif ya. Ini kelihatan sangat mengandalkan Tuhan. Tetapi ada persoalan yang serius dengan cara berpikir seperti ini, saudara. Kalau saudara pikir baik-baik, Tuhan kita yang baik, akankah mengizinkan puluhan ribu orang mati untuk mengajarkan kita cara merawat alam semacam itu? Ini cara pikir yang berbahaya, saudara. Ada lagi, saudara, cara-cara positif lainnya. Tapi ingin saya katakan kita mengalami apa yang disebut tidak berfungsi semestinya kadang-kadang. Untuk itulah saudara, setiap kita yang rohani, kita diminta untuk mengidentifikasi sekitar kita. Mungkin ada rekan kerja kita, mungkin ada teman kita yang berkuliah, mungkin ada yang lain saudara. Bergumul dengan hal-hal semacam ini. Kita diminta untuk menuntun mereka kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan ingin kita berfungsi sebagai orang percaya. Menariknya saudara, kalau kita perhatikan teks ini berkata, kita harus melakukannya sambil menjaga diri kita sendiri. Nah ini penting saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita menuntun, kita menolong sesama kita peduli, bukan berarti kita kebal terhadap pencobaan begitu. Tidak. Kita semua tidak kebal saudara. Mungkin saudara dan saya suatu hari juga akan tidak berfungsi semestinya. Saudara dan saya mungkin akan mengeluh berlebihan. Saudara dan saya mungkin akan melihat Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Untuk itu kita perlu menjaga diri kita. Perlu menjaga diri kita saudara. Kita perhatikan diri kita juga bisa jatuh. Kita dan saudara kita sama-sama bergantung kepada anugerah Tuhan. Oleh karena itulah saudara kalau perhatikan cara kita menuntun, cara kita memimpin itu harus dengan lemah lembut. Ini menarik. Kalau saudara baca di pasal 5, kelemah lembutan itu adalah salah satu karakter atau ciri kita memiliki Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi saudara, di dalam memimpin menuntun sesama kita, mari kita belajar lemah lembut. Mari kita belajar mengawasi diri kita. Sehingga di tengah pandemi ini kita berfungsi sebagai tubuh yang sungguh-sungguh menolong. Rasul Paulus di 1 Korintus 12 berkata, bukankah anggota tubuh yang paling lemah itu yang kita perhatikan? Bukankah anggota tubuh yang tidak berfungsi baik itu kita obati supaya dia berfungsi baik? Saudara, saya menemukan contoh yang menarik. Ada satu komunitas di Italia ketika mereka itu mengalami pandemi yang berat saat itu. Komunitas ini pembuat roti, saudara.
Mereka membuat roti ekstra setiap harinya, beribu-ribu roti dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Saya pertama kaget, bingung. Kenapa mereka melakukan hal semacam ini? Bukankah mereka itu sudah rugi pandemi semacam ini? Kenapa masih sumbangkan roti banyak? Rupanya ketika diwawancarai, saya mendapatkan satu jawaban yang menggugah sekali. Seorang bapak pemilik perusahaan roti itu berkata begini, "Pak, kalau kami tidak lakukan ini, mereka tidak punya makanan. Tidak ada yang bisa mencukupi kebutuhan anak mereka, istri mereka di rumah. Kalau itu terjadi, mereka akan mulai berpikir dicobai untuk melakukan hal-hal yang jahat. Misalnya mereka mungkin akan mencuri, mungkin mereka akan merampok dan sebagainya. Kita lakukan itu supaya mereka berfungsi di masyarakat sebagaimana masyarakat seharusnya. Saudara, bukankah kita sebagai tubuh Kristus harus lebih baik dari itu, saudara? Mari kita identifikasi diri kita. Mungkin Tuhan izinkan kita dalam keadaan, dalam pemikiran yang lebih baik, sehingga kita menyebut diri kita dalam bahasa Paulus rohani. Kita lihat apa yang Tuhan titipkan kepada kita, supaya setiap kita bisa mendukung jemaat kita. Saudara, mungkin ada jemaat kita, saudara-saudara kita yang bergumul dengan hal ekonomi. Saya tahu ada banyak gereja terlibat membantu menolong mereka. Itu baik, luar biasa saudara. Tapi mungkin saudara adalah orang yang Tuhan titipkan sebuah telinga, sepasang telinga yang sungguh-sungguh bisa mendengar. Saudara, saya merasa kemampuan mendengar itu dari Tuhan loh saudara. Ada seorang teman saya, bukan counselor, bukan seorang yang belajar konseling secara akademik, tapi Tuhan titipkan dia sepasang telinga yang bisa mendengar, menenangkan sesamanya. Setiap kali orang bercerita kepada dia, saya mau bercerita kepada si A, si B. Teman saya itu hanya berkata, oh iya, memang berat, sulit, tidak ada solusi di dalam percakapan itu, saudara. Tetapi orang yang berbicara kepada dia setelah itu bisa berkata begini, puji Tuhan, saya merasa lega, saya merasa nyaman. Itu sepasang telinga yang Tuhan titipkan, saudara. Mungkin saudara adalah orang yang bisa memimpin, menuntun dengan cara mendengar. Mungkin saudara adalah orang yang mengerti IT. Di saat-saat seperti ini saudara, Tuhan ingin pakai itu untuk menuntun saudara kita kembali sebagaimana Tuhan kehendaki dia berada. Fungsi yang kedua yang dapat kita kerjakan saudara sebagai tubuh Kristus dicatatkan di dalam ayat kedua. Ayat 2 bagian A berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Nah, ini ditulis dalam kalimat perintah yang cukup jelas. Kita tidak perlu tafsirkan ini macam-macam, saudara. Jelas, mari kita belajar saling menanggung beban kita. Nah, saudara, saya teringat kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus berkata, mari yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Kenapa? Karena kuk yang aku punyai, kata Tuhan Yesus, itu ringan, itu nyaman. Saudara, kalau kita lihat kuk di zaman dulu maupun zaman sekarang itu biasanya diletakkan kepada hewan untuk membajak, biasanya sapi, kerbau begitu ya. Kuk itu lazimnya ditempatkan di 2 ekor binatang yang sama rata sehingga beban yang mereka pikul itu menjadi rata, menjadi nyaman, saudara. Tuhan Yesus berkata, aku datang akan membantu engkau memikul bebanmu. Nah saudara, apa yang Rasul Paulus katakan di tempat ini, di ayat ini, serupa dengan itu. Rasul Paulus ingin berkata, mari kita bertolong-tolongan, mari kita juga mau pikul kuk bersama dengan sesama kita. Di dalam Galatia sendiri di pasal 2 dan sampai pasal 4 kita menemukan, Rasul Paulus menceritakan banyak sekali yang dikerjakan oleh Tuhan. Salah satunya, mereka memberikan sumbangan kepada jemaat yang sedang mengalami bencana kelaparan. Itu cara mereka memikul kuk untuk meringankan beban sesamanya. Cara lain lagi saudara kalau perhatikan di Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4. Jemaat yang merasa dia punya uang, punya harta lebih, menjual itu semua, membagi-bagikannya kepada saudara-saudaranya yang tidak punya. Itu cara mereka memikul kuk bersama-sama pada saat itu saudara. Luar biasa, apa yang dilakukan oleh kekristenan mula-mula menghayati diri mereka sebagai tubuh Kristus yang berfungsi, berinteraksi, saling mendukung. Hari ini saudara, saya perhatikan banyak gereja menyadari panggilan ini dengan baik. Ada teman-teman saya mengkoordinir sumbangan APD untuk rumah sakit yang kekurangan.
Ada saudara-saudara pemuda-pemudi melakukan aksi sosial seperti membagikan makanan kepada orang-orang yang terdampak, khususnya orang-orang yang bekerja di jalan, ojek online dan sebagainya, saudara. Bahkan ada orang yang sangat kreatif, saudara. Saya tahu ada seorang ibu masuk TV waktu itu, dia menggantungkan mie instan di pagar rumahnya. Karena mungkin dia tahu secara usia dia sangat rentan, dia takut kalau mungkin akan terjadi apa-apa. Dia tuliskan di pintu rumahnya begini, bagi yang membutuhkan mie instan silakan ambil. Mungkin itulah caranya dia, saudara, menanggung beban sesamanya. Nah, saudara, saya yakin Tuhan juga ingin setiap kita sebagai tubuh Kristus menanggung beban sesama kita. Mengapa itu penting, saudara? Di lanjutannya, di 2b dikatakan, karena dengan demikian kita itu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau saudara baca, apa itu hukum Kristus, saudara? Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hukumnya Allah itu sederhananya dapat kita ringkas menjadi 2 hal saja. Satu, kita mengasihi Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Yang kedua, yang sama dengan itu, kita mau mengasihi sesama kita. Nah, saudara, dengan menanggung beban sesama kita, maka sebenarnya setiap kita sudah memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan titipkan untuk kita sehingga itu menjadi kekuatan kita untuk menanggung beban sesama kita. Saya terkesan dengan salah seorang bapak yang pada saat saya melayani retreat di gerejanya dia, itu bercakap-cakap dengan saya tentang satu visi pelayanan yang luar biasa. Retreatnya 4 hari 3 malam, cukup panjang ya, saudara. Setelah retreat itu kita bercerita tentang banyak hal, salah satunya pelayanan yang Tuhan izinkan untuk saya terlibat di dalamnya, pelayanan ke pedalaman, saudara. Setelah itu tanpa saya tahu, saya surprise, saudara. Bapak itu berkata begini, Lause, saya titipkan sejumlah dana ya untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman itu. Saya kaget. Kok mendadak titipkan dana, Pak? Inilah cara saya berbagi. Saya tahu Tuhan itu mengaruniakan saya sedikit lebih dana, dan saya tahu ini cara yang bisa saya lakukan untuk mendukung pelayanan di situ. Bapak, Ibu, Saudara, itu cara dia menanggung beban bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara sekalian, kita hidup di zaman yang saya katakan beruntung. Kenapa? Pandemi ini terjadi pada saat Tuhan izinkan kita punya teknologi. Pada saat kita itu punya internet. Pada saat kita punya kamera untuk rekaman semacam ini, saudara. Saya sangat bersyukur oleh itu. Bayangkan kalau peristiwa pandemi ini terjadi beratus-ratus tahun lalu, seperti pandemi-pandemi yang lalu, saudara, kita bahkan akan tahu jumlah yang meninggal itu setelah 1-2 tahun kemudian. Mengerikan, menakutkan. Kita patut syukuri itu. Dengan itu pula, kita harus bertanya pada diri kita, dengan anugerah yang Tuhan berikan ini, apa yang dapat saya lakukan untuk menanggung beban saudara saya? Ada seorang anak muda, saudara sekalian, itu menggalang dana secara online untuk membantu orang-orang yang terdampak, yang tidak terlalu dipedulikan, atau bukan tidak dipedulikan, atau tidak terlalu kita lihat. Dia menggalang dana ini dengan setia, dengan media yang kreatif, dengan media online, saudara. Dan hasilnya banyak orang diberkati. Nah, saudara, kita yang muda, khususnya, kita tahu Tuhan mengizinkan kita melek teknologi hari ini. Tanyakan pada diri saya, untuk apa? Untuk apa saya dapat menguasai ini semua? Untuk apa? Bagaimana caranya saya dapat memuliakan Tuhan dengan hal semacam itu? Saudara, mari kita mulai shift dari pertanyaan mengapa pandemi ini terjadi kepada apa yang Tuhan izinkan untuk saya lakukan di tengah pandemi ini. Saudara, ada banyak hal yang sudah Tuhan izinkan untuk dikerjakan oleh gereja. Tentu kita bisa menjadi bagian di dalamnya. Saudara tidak sendiri dalam mengerjakan itu, ada Tuhan. Dan kita percaya dengan anugerah Tuhan yang ada, saudara, kita akan melewati ini dengan baik. Dan bayangan saya, saudara, kalau ini berlalu, maka apa yang kita kerjakan ini akan menjadi memori yang luar biasa sebagai tubuh Kristus. Akan menjadi memori yang sangat indah bagi kita sebagai umat Tuhan.
bagaimana kita bersatu dengan ibadah semacam ini, itu akan menjadi satu memori yang tidak terlupakan dan akan menolong kita bertumbuh ke depannya, saudara. Tema kita hari ini mengajari kita bagaimana kita dapat hidup, belajar hidup terus-menerus sebagai tubuh Kristus. Saudara, meskipun dalam keadaan sulit, ada yang bisa kita kerjakan. Yang pertama tadi, mari kita bersama-sama mau melihat saudara-saudara kita yang lain. Tuhan percayakan untuk kita pimpin kepada kehendak Tuhan sambil mengawasi diri kita. Yang kedua, saudara, kita mau menanggung beban sesama kita. Karena dengan demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita masing-masing. Kita hayati sungguh firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Saya ajak saudara berdoa bersama. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Meskipun kami mengalami sesuatu yang berat yang tidak kami ketahui ini Tuhan, dari mana datangnya dan kapan akan selesainya. Tapi kami tahu kami Tuhan kumpulkan menjadi tubuh Kristus yang saling mendukung, yang saling menolong ya Tuhan. Tolong kami untuk hidup dengan bersyukur olehnya. Dan izinkan kami Tuhan, jikalau ada saudara-saudara kami yang masih terpuruk, yang masih sulit, pakai kami untuk menjangkau mereka. Pakai kami ya Tuhan untuk dapat memimpin, menuntun mereka kepada Engkau. Pakai kami untuk dapat menanggung beban bersama dengan mereka. Dan jikalau kami mungkin termasuk yang sulit melihat Tuhan di saat-saat begini, Tuhan izinkan ada saudara-saudara kami datang juga menunjukkan Tuhan kepada kami. Kirim saudara-saudara kami untuk dapat menanggung beban bersama dengan kami ya Tuhan. Sehingga setiap diri kami melihat Engkaulah kepala tubuh itu, Engkau dimuliakan, setiap anggota tubuh diberkati oleh kepala dan kehadiran setiap anggota tubuh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama kita meresponi akan firman Tuhan. Biarlah kita boleh belajar saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Mari bersama-sama kita pujikan, jadikan kami satu. Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu. Seperti Kau dan Yesus adalah satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Segala puji, hormat, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Dan setelah doa berkat kita akan bersama-sama mengaminkannya.
malah di surga. Pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, penghiburan, kekuatan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau, dan memampukan engkau untuk boleh menjadi tubuhnya yang kudus, memuliakan namanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat daripada selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.